wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen penilai ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan LPTK IAIN Palangkaraya Angkatan 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budiman, sekaligus guru di SDN Gadabung 2, Desa Gadabung, Kecamatan Pandibatu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 5 SDN Gadabung 2 dengan materi datangnya hari akhir. Untuk selengkapnya, silakan simak tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, anak. Pagi. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Tidak ada yang sakit kan? Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam, yaitu tentang hari kiamat. Nah, sebelumnya untuk memulai pelajaran hari ini, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan yang memimpin doa. Siap, sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Untuk selanjutnya, Bapak akan absen kalian ya. Ini apakah hadir semua? Hadir. Semua ya untuk hari ini. Tidak ada yang tidak hadir. Tadi kan kita sudah berdoa ya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk kompetensi inti, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik meyakini peristiwa hari kiamat dengan benar. Yang kedua, peserta didik menjelaskan makna hari akhir dengan benar. Yang ketiga, peserta didik menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, apa kriteria tercapaian tujuan pembelajaran hari ini? Yaitu peserta didik dapat memahami, menjelaskan, dan merefleksikan makna kejadian hari akhir. Nah, tuh. Kemudian, pemahaman bermakna, yaitu membiasakan diri untuk mempelajari makna kejadian hari akhir. Yang kedua, memiliki kemampuan menjelaskan dan menerapkan pesan pokok yang terdapat pada makna kejadian hari akhir. Ya, nih Bapak mau tanya nih, apa hukum beriman kepada hari akhir? Ada yang bisa jawab? Apa? Hukumnya apa? Wajib. Jadi hukum beriman kepada hari akhir adalah hukumnya
terjadi. Ada yang bisa jawab? Ada? Dengar. Hari akhir dapat terjadi hancurnya alam semesta. Nah itu bagus kalian. Nah, setelah ini ya, nanti kita akan masuk ke pelajaran inti ya. Untuk memasuki kegiatan inti, yaitu guru melakukan penjelasan pada kelas dengan materi pembelajaran kejadian hari akhir. Yang kedua, peserta didik diperkenalkan dengan kejadian hari akhir. Untuk penjelasannya hari akhir, kita memasuki bab ketujuh ya, kehidupan ketika kehidupan telah berhenti. Yang pertama, kejadian hari akhir. Apa itu? Manusia yang meninggal akan menempati alam barzakh ya. Terlebih dahulu sebelum menuju alam akhirat. Apa itu alam barzakh? Alam barzakh adalah pembatas antara dunia dan dengan akhirat yang akan dialami manusia setelah meninggal. Alam ini merupakan alam penantian seseorang menunggu datangnya hari akhir. Manusia ketika berada di alam barzakh akan dijaga oleh dua orang malaikat. Yang pertama nama malaikatnya yaitu Munkar dan yang kedua Nakir. Itu nanti dua orang malaikat akan menjaga di alam barzakh. Nanti kita setelah meninggal, dia sudah ada di situ menunggu kita untuk mempertanyakan yang macam-macam. Ya. Kemudian malaikat tersebut bertugas untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada manusia di alam barzakh. Hanya amal solehlah yang dapat memberikan cahaya di alam kubur. Nah, jadi semua perbuatan kita itu nanti dipertanyakan. Ya. Perbuatan kita di dunia akan dipertanyakan. Baik, apakah yang baik ataupun yang buruknya. Nanti yang bertanya siapa? Yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Adapun tahapan-tahapannya tersebut adalah, ini nama hari akhir. Yang pertama namanya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah terjadinya sesudah hancur dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia. Terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Jadi manusia itu sesudah meninggal, ini nanti dibangkitkan kembali. Dibangkitkannya seluruh makhluk yang ada di alam kubur. Firman Allah yang artinya, pada hari itu Allah membangkitkan mereka semua, lalu memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal meskipun mereka telah melupakannya. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Ya. Jadi untuk yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Itu
proses dibangkitkannya seluruh makhluk hidup dari alam kubur. Kemudian yang kedua, yaumul hasyar. Yaumul hasyar adalah hari dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkannya dari kuburnya masing-masing. Jadi nanti kita ini setelah meninggal masuk di dalam kubur, nanti ditanyain oleh malaikat Munkar dan Nakir dan akan dibangkitkan kembali, yaitu yaumul hasyar. Dibangkitkan atau hari dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Padang mahsyar itu seperti hamparan gurun ya. Nanti di situ kita berkumpul semua sesudah meninggal. Sesudah meninggal di alam kubur lalu dibangkitkan, berkumpul di padang mahsyar, yaitu yaumul hasyr. Allah menjelaskan hal tersebut dalam Al-Quran yang artinya, ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung untuk dihancurkan dan engkau melihat bumi itu rata. Kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seseorang pun dari mereka. Jadi nanti kita semua akan berkumpul di padang mahsyar sesudah dibangkitkan kita dari alam kubur. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaumul hisab. Yaumul hisab dicatat oleh malaikat rakib dan atid selama manusia hidup di dunia. Jadi kita hidup di dunia ini melakukan amal baik ataupun buruknya itu nanti dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Mereka adalah tukang catat. Rakib sebelah mana? Sebelah kanan. Atid sebelah kiri. Berarti rakib untuk mencatat amal kebaikan. Malaikat atid mencatat amal keburukan. Nah, itu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, diletakkanlah kitab, yaitu catatan amal pada setiap orang, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar kecuali mencatat, yaitu yaumul hisab. Yaumul hisab adalah, artinya yaumul hisab, berkumpulnya seluruh umat manusia di padang mahsyar untuk diperlihatkan atau dihitung amal baik dan buruknya sesuai dengan perbuatan yang telah mereka kerjakan. Yaitu mereka mendapati semua apa yang telah mereka kerjakan ataupun tertulis. Tuhanmu tidak menzolimi seseorang pun. Jadi apapun perbuatan kita itu akan diperhitungkan, ya, akan diperhitungkan. Misalnya amal baiknya, anggaplah kita bikin misalnya seperti angka ya. Misalnya angka kebaikannya 100 dan angka keburukannya misalnya 90, berarti masih banyak yang mana? Masih banyak yang baik. Nah, itu nanti dicatat. Atau sebaliknya, yang buruk 100 misalnya, yang kebaikannya 90. Nah, itu akan dicatat. Nanti akan ditimbang berat yang mana, amal kebaikan dan amal keburukan. Itu namanya yaumil hisab, ya. Kemudian yang keempat, yaumul mizan. Yaumul mizan tadi kan apa tadi? Tadi yaumul
Yaumul hisab. Sekarang yaumul mizan. Yaumul mizan adalah ditimbangnya amal baik dan buruk manusia. Nah, jadi yang amal baik tadi ditimbang. Nah, ditimbang. Penimbangan amal baik dan buruk manusia tersebut juga dilakukan di padang mahsyar. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kami akan meletakkan timbangan amal yang tepat pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun dirugikan, walaupun sedikit sekalipun amal itu. Seberat biji sawi pasti kami mendatangkannya. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi amal perbuatan baik dan buruk itu walaupun sekecil biji sawi. Tahu nggak biji sawi apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Biji sawi itu yang paling kecil seperti butiran pasir. Nah, itu kecil kan? Walaupun seperti butiran pasir, kalau amal kita baik itu akan diperhitungkan. Kalau amalnya buruk akan diperhitungkan juga. Jadi nanti ditimbang antara amal kebaikan dan amal keburukan. Nanti di sini yang menentukan kita apakah kita nanti masuk surga atau masuk neraka. Nih nanti nih ditimbang amal kebaikan kita semuanya, walaupun sekecil biji sawi atau butiran pasir, itu nanti akan ditimbang ya. Kemudian yang kelima, sirat. Ini sirat. Tahu nggak sirat nih? Pernah dengar nggak? Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka untuk menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati as-sirat itu tergantung pada amal setiap manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya, yaitu sirat di atas mereka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi sirat itu adalah jembatan, ya, jembatan menuju surga. Di bawahnya nanti neraka. Seperti itu gambarannya ya. Karena Bapak nggak pernah juga ke sana, jadi nggak tahu, ya. Jadi itu gambarannya saja. Jembatan, nanti kita berjalan di atasnya itu, ya, di atas jembatannya itu. Apabila amal keburukannya banyak, maka dia akan jatuh. Jatuhnya kemana? Ke neraka. Kalau amal kebaikannya banyak, dia terus jalan sampai menuju surga. Jadi itu tadi di yaumil hisab, ya, diperhitungkan tadi ya di sini. Nah, naik di atas jembatan yang terbentang di atas neraka, berarti nerakanya di bawah, jembatannya di atas. Kalau kita berjalan banyak amal salehnya, insya Allah kita akan menuju surga. Mau nggak masuk surga? Mau? Nah, mau semua kan? Bapak juga mau. Mudah-mudahan kita semua masuk surga ya. Kemudian yaumul jaza. Yaumul jaza adalah suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah. Nah, jadi yaumul jaza ini kita semua akan menerima balasan dari Allah. Balasan yang diterima seseorang dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Itu Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya,
pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Tidak ada yang terzalimi pada hari ini. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi yaumul jaza ini adalah suatu hari ketika semua manusia menerima balasan dari Allah. Balasannya apa? Balasannya yaitu apabila kita melakukan yang banyak kebaikan, maka akan diberi Allah apa? Diberi Allah apa? Yaitu pahala dan akan mendapat jalan menuju surga. Jadi nanti kalau kita amal kebaikannya banyak, akan menuju surga dan insya Allah masuk surga. Dan apabila keburukannya telah banyak keburukan misalnya, itu kemungkinan bisa akan masuk neraka. Tetapi mudah-mudahan kita semuanya tetap masuk surga. Walaupun amal kita sedikit, kita akan tetap masuk surga. Ya. Nah, setelah ini ya, nanti kita akan Bapak memutar video ya untuk kejadian hari akhir atau nama-nama hari akhir. Simak ya. Kitab Asratus Sa'ah, tanda-tanda hari akhir. Kita masuk pada pembahasan yang kedua dalam mukaddimah tahta mawdu' dalam judul Asma'u Yaumil Qiyamah, nama-nama hari kiamat ataupun hari akhir. Qala al-mu'allifu hafidhallahu ta'ala wa min madahiril ihtimami bil yaumil akhir, dan di antara bentuk bukti perhatian terhadap hari akhir ila janibi dzikri asratihi, sampai pada penyebutan tanda-tandanya, kasratu dzikrihi fil qur'ani bi asma'in mutanawwi'ah, adalah dengan banyaknya disebutkan dalam Quran nama hari akhir dengan bermacam-macam lafaz. Ya, maka di antara bentuk perhatian terhadap hari akhir dan juga tanda-tandanya, yang disebutkan dalam Quran hari akhir ini dengan nama yang bermacam-macam. Likulli minha dilalatul khassah, yang setiap nama ini memiliki makna tersendiri. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan ada lebih dari 80 nama dari nama hari akhir atau hari kiamat dalam Quran. Subhanallah. Wa min hadhil asma, di antaranya disebutkan beberapa ya antara nama hari akhir yang ada dalam Quran. Yang pertama ini as-sa'ah, yani as-sa'ah, ya, hari kiamat, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Ghafir, inna as-sa'ata la'atiyatun la raiba fiha, sesungguhnya as-sa'ah, hari kiamat, adalah benar akan datang dan tidak ada keraguan terhadapnya. Nah, kemudian di antaranya penyebutan ataupun nama lain daripada hari akhir adalah Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Yaumul Ba'si. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum di ayat ke-56, laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'si, dan sungguh kalian telah tinggal di dalam kubur, ya, sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala, ila yaumil ba'si, sampai nanti hari, ya, kebangkitan. Jadi Allah Ta'ala sebut hari akhir sebagai Yaumul Ba'si. Nah, kemudian selanjutnya ini Yaumuddin. Di antara nama lain hari akhir ini Yaumuddin, ya, hari pembalasan. Yaumuddin adalah hari pembalasan. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca, Maliki Yaumiddin, dia Allah Ta'ala yang menguasai hari, ya, pembalasan. Nah, kemudian Allah Ta'ala menyatakan yang selanjutnya di antara nama-nama hari akhir, yakni Yaumul Hasrah, ya,
hari kerugian. Subhanallah, hari kerugian. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Maryam, wa andirhum yaumal hasrah, dan berilah peringatan kepada mereka akan hari kerugian. Subhanallah. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nar." Ketika penduduk surga nanti semuanya masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka, ya, maka didatangkan maut, kematian, dalam wujud seekor domba yang berwarna putih. Kemudian diletakkan di antara surga dan neraka. Ya, kemudian ditanyakan kepada penduduk surga, hal ta'rifuna hada? Apakah kalian mengenal ini? Yani domba ini yang berwarna putih ini. Maka penduduk surga pun fayandur wa yaqulun, mereka melihat dan mereka mengatakan, na'am, al-maut, itu adalah kematian. Kemudian dikatakan kepada penghuni neraka, ya, hal ta'rifuna hada? Apakah kalian mengetahui ini? Mereka pun mengetahuinya dan mereka mengatakan, ya, itu adalah kematian. Subhanallah. Maka diperintahkan domba tersebut yang merupakan wujud daripada maut, kematian, untuk disembelih, ya, dan dikatakan kepada penghuni surga, khuludun wala mauta, kalian kekal di dalam surga dan tidak ada lagi kematian, ya. Dan dikatakan kepada penduduk neraka, khuludun wala mauta, ya, kalian kekal di dalam neraka dan tidak ada lagi kematian karena kematian sudah disembelih. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Ta'ala ini, wa andirhum yaumal hasrati, dan berikan peringatan kepada mereka akan hari kerugian. Ini meruginya orang-orang yang merugi, ya, hari kerugian ketika seseorang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Wa amman utiya kitabahu bisimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, mereka mengatakan, aduhai celakalah aku, andaikan saja kitab ini tidak diberikan kepadaku. Subhanallah. Nah, disebut sebagai hari kerugian sebagaimana dikuatkan dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, ya, pada ayat ke-31 Allah berfirman, qad khasiral ladina kadzabu bi liqa'illah, sungguh merugi orang-orang yang mereka mendustakan hari perjumpaan dengan Allah Ta'ala, ya, hatta idza ja'atumus sa'atu baghtatan, sampai ketika datang hari kiamat secara tiba-tiba, mereka mengatakan, qalu ya hasratana ala ma faradna fiha, mereka mengatakan, ini orang kafir. Menyaksikan tayangan tadi, ya, itu tayangannya tentang hari akhir. Jadi nama-nama hari akhir itu banyak, ya, banyak itu, dari 5, 10 atau sampai ratusan nama hari akhir. Namun kita belajar hanya sampai sebatas di 5 saja, ya. Nah, jadi untuk amal kebaikan dan keburukan itu nanti ada timbangannya, ya. Semuanya ada dibalas. Amal kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, amal keburukan akan dibalas dengan keburukan, dan akan menjadi amal baik untuk kita semua, ya. Jadi mudah-mudahan untuk yang sudah kita tayangkan video tadi, mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah, ya. Nah, selanjutnya kita, Bapak, ada lembar kerja peserta didik, ya, nanti diisi, ya. Nah, nanti diisi. Setelah diisi nanti kembalikan ke Bapak, ya. Nah, ini Bapak bagikan. Yang pertama, isi dulu nama lengkap. Nah, nama lengkap. Tulis dulu nama lengkap. Ya.
Nama lengkap. Kemudian yang selanjutnya apa? Mata pelajaran. Tulis mata pelajarannya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Kemudian kelas nih 5, kelas 5. Semester 2. Semester 2. Dalam kurung, buka kurung dulu. Genap. Buka kurung, genap. Ya, sudah. Setelah itu silakan kerjakan masing-masing. Ya. Masing-masing. Bila ada kesulitan ditanyakan, ya. Ada kesulitan nggak? Nggak ada kesulitan. Ada kesulitan? Nggak ada. Nah. Sudah semua? Semua ya. Jadi kalau sudah yang sudah selesai bisa kumpulkan ke depan sama Bapak ya. Silakan kumpulkan yang sudah selesai. Ya, silakan. Untuk lembar kerja peserta didik ya. Nah, ini kalian sudah mengumpulkan semua soal-soal yang Bapak bagikan, yaitu soal pilihan kan? Ya. Nah, nanti setelah ini nanti kita akan lanjutkan ya. Karena sudah dikumpul semua pelajarannya, lembar peserta didiknya. Namanya siapa nih ya? Namanya Muhammad Faiz Al-Arabi. Mana? Ya. Sip. Ya. Sudah kumpul berarti. Berarti ini ngumpul semua sudah? Sudah. Yang belum? Sudah ada. Ya, bagus ya. Setelah kalian tadi ngumpul lembar kerjanya ya. Nah, kemudian kita masuki kegiatan penutup. Guru di sini membuat kesimpulan atau rangkuman dari materi yang disampaikan ya. Nah, ini kesimpulan untuk hari ini. Untuk kesimpulan hari ini, setelah kita belajar tentang nama-nama hari akhir. Hari akhir adalah hari yang penuh dengan pembalasan yang adil, di mana setiap amal akan dihisab dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Selama hidup di dunia, nama-nama tersebut menggambarkan berbagai aspek penting tentang kehidupan setelah mati, yang menjadi dasar bagi setiap umat muslim untuk selalu berbuat baik dan takut kepada Allah. Hari akhir adalah keniscayaan yang harus diyakini dan disiapkan dengan amal soleh. Nah,
Jadi hari akhir itu adalah hari pembalasan. Pembalasannya apa? Pembalasan mana yang banyak yang baik dan mana yang banyak keburukan itu akan semuanya dibalas. Walaupun seberat biji sawi atau butiran pasir. Nah, seperti itu. Setiap amal ibadah kita akan dicatat. Oleh siapa? Oleh malaikat rakib dan atid, ya. Jadi amal kita itu akan dicatat oleh malaikat. Makanya kesimpulan hari ini, hari akhir adalah hari yang penuh dengan pembalasan yang adil. Maksudnya adil, seadil-adilnya. Jadi tidak ada seseorang pun nanti di hari pembalasan itu mendapatkan yang tidak adil. Tidak ada. Semuanya adil, ya. Semuanya adil. Untuk apa? Karena tentang kehidupan setelah mati menjadi dasar bagi setiap umat. Nanti kita ini kan semuanya mati, ya. Makanya untuk itu kita dipersiapkan perbanyak amal soleh, ya. Perbanyak amal soleh. Jadi kita harus banyak-banyak berbuat baik. Jangan lupa untuk sholat, ya. Karena sholat itu adalah kewajiban. Kewajibannya apa? Kewajiban bagi umat muslim, ya. Jadi kewajibannya dikerjakan. Karena setiap amal saleh itu akan dihitung. Sholatnya juga akan dihitung. Semua kebaikannya dihitung. Semua keburukannya akan dihitung. Ya. Sampai di sini paham? Paham. Paham? Paham. Untuk selanjutnya, sebelum kita tutup pelajaran, kita akan berdoa dulu, ya. Nah, doa dulu sebelum tutup pelajaran. Bapak tanya lagi satu kali, sudah paham semua? Sudah. Ingat ya, semua harus perbanyak amal saleh. Ya, gitu. Kemudian siapa yang memimpin doa untuk pulang? Nah, silakan. Selamat siang, assalamualaikum.